Oke, selamat datang di Gokata Podcast. Hari ini kembali lagi kami menjelaskan mini project ini hanya talk, share dan interact. Terus jangan lupa protokol kesehatan. Saking groginya gua, protokol kesehatan itu masker, cuci tangan dan juga physical distancing. Tanpa panjang lebar, hari ini kita kedatangan Bro Onit, salah satu yang menggaungkan Anden Project. Nah, mungkin pada penasaran Anden Project itu apa? Kita kenalan lebih dahulu kepada Bro Onit. Ya. Apa kabar Bro Onit? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bro Onit Marlon Mainkom? Ya, kabar sangat baik banget, alhamdulillah sehat. Kenapa nama lu Mainkom? Gue penasaran. Gue pribadi penasaran. Marlon Mainkom ya. Kalau nggak salah, betul nggak sih? Betul. Mainkom itu adalah farm. Karena kan basically keluarga gue masih Sulawesi gitu kan, Manado. Jadi Mainkom itu nama dari bokap. Yes. Farm lah. Gitu. Karena jarang banget kan gue mendengar nama ini. Not familiar for me. Ya. Gue mau nanya lu, kesibukan sekarang apa nih? Kesibukan sekarang ya hari-hari ya olahraga aja. Anden Project sama bakmi bong gitu. Iya. Lu 3 ya. Gila sih lu Anden Project, bakmi bong, terus One Mind Production. Ya. Gimana 3 ini? Ya, still oke atau terdampak pandemik juga? Pandemik terus terang kalau untuk yang produksi ini ya pasti kayak beberapa klien lah, kayak misalnya sebenarnya jadwal gue sampai Juni ini udah ada, tiba-tiba diundur semua segala macam. Dan kalau untuk Anden Project Fitness Truck ini juga sebenarnya planning kan sekitar April kemarin lah untuk launching lah, soft launching segala macam. Cuman dengan adanya ini ya gue hold dulu, jadi istilahnya hanya untuk perkenalan dulu untuk warga Batam ya segala macam. Yes, karena kan lu salah satu menurut gue ya yang terdampak pada saat truk ini selesai, pandemi datang. Ya, kalau nggak salah gitu kan. Bisa jadi. Tapi hobi lu sebenarnya apa? Apakah bakmi bong ini keluarga atau lu juga? Bakmi bong sendiri gue juga gitu. Karena kan ya istilahnya kita manusia suka makan lah. Yes. Nah, kalau untuk bakmi bong sendiri sebenarnya basically adalah dari istri. Gitu kan. Istri dulu itu suka mie lah. Gue juga suka mie juga, cuman nggak segila istri. Cuman dulu itu istri suka makan mie instan setiap hari segala macam, akhirnya dia sakit. Dan sakit akhirnya abis setelah sembuh ya efeknya berarti kan nggak boleh lagi tuh makanan yang instan micin segala macam. Akhirnya ya coba buat mie. Nah, itu juga coba buat mie. Kebetulan temen di Jakarta itu memang dia buka kedai mie. Jadinya ya istilahnya dari situ belajar bikin ternyata ya jadilah. Yes. Tadi kalau misalnya Bro bilang Bro Nit dapat istri orang Batam ya. Kalau Bro Nit sendiri orang mana? Sulawesi. Saya lahir di Bogor. Lahir di Bogor, cuman sekolah kuliah di Bali. Kuliah di Bali berapa lama itu? Sekitar 9 tahun lah. SMA sama kuliah. Asik loh itu ya di sana. Daripada kalau lu milih mana? Bogor atau Bali? Batam. Enggak, Bogor atau Bali ke Batam. Tapi kenapa semua BBB ya? Oh iya bener juga ya. Oh gua nggak nyadar. Bogor, Bali, Batam. Kalau Bogor, Bali, Bali lah. Bali ya, pasti Bali ya. Cuman kalau Bali, Batam. Kalau udah berkeluarga di Batam, gue ngerti sih lu mau ngomongnya ke sana. Tapi kalau tadi gue ngomong bakmi bong, gue juga salah satu yang penggemar bakmi bong. Gue udah pesan beberapa kali. Kalau menurut gue tipikal mie lu kan yang kenyal kan. Ya, betul. Sedangkan kalau misalnya karakter kalau gue baca, correct me if I'm wrong. Ya, nggak apa-apa. Di Batam ini kan jarang orang yang pencinta mie yang kenyal. Betul nggak sih? Betul. Ya rata-rata sini mie-nya yang tipis-tipis gitu ya. Agak lembek lah. Ya, betul ya. Istilahnya ya tadi maksudnya ya menyajikan mie lah istilahnya. Sama lah kita aja ke pinggir jalannya ada pecel lele ini, pinggir-pinggir kiri kanan itu sama, tapi ya pasti punya pangsanya sendiri. Itu nggak banyak yang komplain ya? Enggak juga sih. Nggak juga kan? Aman ya berarti ya. Oke. Nah kalau kita ngomong sedikit tentang One Mind Production, awalnya itu dari mana? One Man Production sebenarnya sih hanya sekedar biar ada aja nama. Cuman kenapa One Man kan lebih satu pikiran. Kenapa sih namanya satu pikiran ya? Menurut gua segala sesuatu project kalau nggak satu pikiran nggak bakal jalan. Oh gitu. bukan kalau lu ketemu klien lu tolonglah satu pikiran, lu jangan pikir-pikirnya lu doang gitu loh. Enggak. Istilahnya ya sama lah kayak gua misalnya ke klien ya kan.
kalau klien sama kita nggak satu pikiran nggak bakal jalan ya. Makanya Yes, gue namain yes. namanya one mind. Istilahnya one mind tuh istilahnya hanya untuk sekedar ada apa ya, ada brand lah gitu. Jadi gue nggak karena memang basically gue freelance juga gitu. Oke. Freelance. Berarti belum tim ya? Belum. Berarti masih. semuanya lu sendiri? Enggak, maksudnya beberapa gua ini juga, maksudnya freelance juga, ambil freelance oke. gitu. Jadi istilahnya Small masih team open lah ya, small team gitu. Lebih ke branding hal apa? Lebih ke visual ya, visual design gitu, produk kayak misalnya video, filming gitu, segala macam. Salah satu klien boleh disebutkan yang paling berkesan deh. Klien sih masih banyak ya, kayak misalnya event-event gitu kan, event-event minuman ataupun destinasi wisata segala macam, lumayan lah. Berarti lumayan asik dong hidupnya Bro Onit nih. Makan sendiri ya kan? Gym sendiri. Ya kan? Malam hiburan sendiri kan, entertainment kan. Ya itulah maksudnya, ya dari konsistensi aja sih ya. Jadi apa yang gua hadirkan adalah ya itu hidup gua gitu ya. Gitu, bukan yang namanya apa sih lagi bikin apalagi saya bikin apa sih, jadi bukan. Jadi istilahnya kalau yang ngikutin apa yang lagi terus kita buat kan kayaknya pasti itu ada jangka waktunya. Tapi kalau apa yang kita bikin tapi dari gaya hidup kita ya asik-asik aja gitu. Makanya gue sering berulang kali ngomong di podcast gue ini. Jadi banyak sekali pandangan yang positif ya. Kita ngomong yang negatif bahwa lu buat podcast ya kan, lu mau cuan aja. Padahal orang nggak tahu sampai hari ini juga belum ada cuan gitu loh. Tapi karena passion, iya gue curhat. Tapi karena passion kita orang entertain, orang production gitu. Gue pengen share aja gitu loh. Jadi kalau misalnya datangin temen, ya rata-rata semua narasumber juga tidak kita payment gitu. Tapi kita share, mungkin ada yang nonton ya silakan. Kalau nggak ada yang nonton ya silakan. Lebih ke konsistensi lah. Lebih related ke Andan Project ini. Andan Project ini sebenarnya apa? Andan Project ya fitness track. Nggak siap-siap loh ini project nih. Nggak siap-siap. Ya fitness track Andan Project ini nggak istilahnya project yang belum siap-siap lah. Jadi ya lebih ke apa ya? Lebih ke filosofinya adalah kita setiap manusia itu punya tujuan hidup pasti kan. Misalnya Bro William, gue tahun depan nih kayaknya gue bakal bikin acara event gede nih, gitu kan. Nah untuk mempersiapkan project itu kan pasti ada sesuatu yang dipersiapkan. Nah bukan hanya persiapkan segala macam teori atau segala macam, tapi untuk mencapai itu semua kan kita harus punya daya tahan kesehatan yang bagus juga gitu. Bukan cuman istilahnya hanya teori, tapi prakteknya juga harus jalan gitu. Tapi ya kita harus mempersiapkan ya. Makanya untuk mencapai tahun depan nggak mungkin Bro William hidup asal-asalan kan. Pasti mempersiapkan untuk kondisi ya sama lah. Istilahnya Andan Project ini adalah ibarat kata ya kita harus mempersiapkan hari berikutnya dengan yang. Berarti kan yang Bro sampaikan bahwa proses. Ya, betul. Bahwa semua orang harus mencicipi proses gitu loh. Ya. Lu nggak bisa yang lu mau ini langsung jadi. Nggak bisa. Nggak ada itu. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Itu jadi sinetron itu. Tapi program lu sendiri ini kan unik nih. Bro memberanikan statement the first fitness track in Indonesia. Berarti kan lu udah research tuh. Betul. Belum ada sementara waktu, ya kan? Boleh dibilang kan kalau di Indonesia kan fitness pertama yang berbentuk truk. Gitu. Betul. Kalau dibilang belum ada ya istilahnya memang belum ada karena kan istilahnya terus terang gue juga kan belakangan ini sering syuting ke luar kota gitu kan, kayak ke mana lah, Bali segala macam, Jakarta, Jogja, Surabaya, Kalimantan, mana segala macam. Ya rata-rata untuk saat ini animonya masih gym lah. Ada outdoor gym juga, outdoor gym atau segala macam. Cuman yang namanya fitness track ini belum ada gitu loh. Nah kalau fitness track ini kan programnya itu banyak ya, bisa ke mana-mana aja gitu. Yang penting ada rodanya gitu kan. Tapi memang planning pertama gue tahun lalu, jadi ini istilahnya project ini udah mimpi gue 1 tahun lalu sebetulnya gitu. Bisa jalan nggak ya? Cuman ya tadi itu maksudnya dengan berbagai macam konsentrasi jadinya terundur. Tapi ya istilahnya ya alhamdulillah juga dari terundur-undur itu jadi gue banyak source yang bisa gue dapetin gitu kan. Kayak misalnya pertama gue maunya itu di towing. Towing gitu kan. Gimana kalau mobil terus belakang ditarik pakai kayak gerobak gitu gede. Cuman untuk gue lihat
wilayah Batam kayaknya nggak mungkin karena jalanannya kan nggak semuanya besar Ya, gitu, kecil. dan juga naik turun. Nah, naik turun. Waduh, towing segala macam ribet nih. Akhirnya ya itu dia mungkin karena terulurnya waktu hingga dapatnya adalah truk ini. Jadi menurut gua bagus juga gitu. Bukan berarti kita mengundur segala ide kita jelek, tapi justru dengan mematangkan lah, ya, lebih mematangkan. Justru gitu. dengan waktu berjalan itu bisa mematangkan sebuah ide. Yes. Tapi kan kalau misalnya ini bakal banyak tapi hari ini kan. Karena gue masih banyak penasaran Andan Project ini. Keuntungan yang lu dapat secara financial ataupun moral apa? Waduh. Orang banyak pergi gym. Kalau gue mungkin salah satu, gue orang yang males gym. Tapi kalau lu paksa gue gym, mungkin gue akan ke tempat gym. Lebih gue milih ke ruko. Betul. Daripada yang ke mall. Betul. Ribet ke mall. Kalau bagi gue. Kalau mungkin di ibu kota lebih gampang ke mall. Ya kalau di Kota Batam mungkin yang di ruko. Kalau misalnya belum bilang outdoor, karena nanggung kebanyakan outdoor barang-barangnya berkarat. Betul. Makanya tidak nyaman. Betul. Sekarang yang bro hadirkan di tengah-tengah ini. Harus menghadirkan hygiene yang tidak karat dan juga nyaman. Betul. Apa ya keuntungan yang bro impikan? Oh, kalau gue sih ya tadi gue bilang, istilahnya terkadang kan malah ada ruko sebelah gym, sebelah juga gym. Ya. Tapi pasti punya pasarnya sendiri. Alfamart, Indomaret lah. Ya. Walaupun belum disponsor lah. Tapi ya begitu, maksud gue segmented gitu. Kita hadirkan experience. Hadirkan experience gimana sih lu olahraga di outdoor dengan ngelihat view. Makan kan gue udah bekerja sama dengan beberapa tempat yang memang ikonik Batam lah menurut gue. Istilahnya pemandangan, view segala macem. Nah di situ yang gue tawarkan adalah experience-nya. Experience bagaimana lu olahraga outdoor dengan udara yang fresh, oksigen yang fresh, bukan AC ya tanda kutip. Kalau lu ke gym kan ke ruko AC ya. Kalau jelek kipas. Gue mau buka-bukaan aja. Kan gue nggak sebut merek. Ya, maksudnya apalagi sekarang nih pandemik nih nggak boleh AC. Dan juga karpet nggak boleh AC ya tertutup. Waduh, itu nyiksa banget lah. Apalagi sumber energi kita oksigen gitu. Dengan AC beda lah. Olahraga di AC dan olahraga di outdoor tuh pasti beda. Berarti lu menjual yang alam. Betul. Berarti lu harus kerja sama banyak dong. Gue liat di Instagram lu kan lu udah kerja sama dengan Haris. Betul. Terus Nufasa dan Ocarina. Itu bagaimana feedback dari mereka? Justru feedbacknya adalah ya mereka terus yang manggil-manggil gue, ayo dong kesini. Bukan maksudnya apa ya? Bukan sombong ya, tapi ini a good experience untuk mereka. Betul ya menurut gue. Karena uniqueness, karena mereka ada tamu kerjasama ya kan. Ya cuman gimana ya? Maksudnya adalah ya pertama justru gue takut mereka ngapain sih nih truk-truk masuk ke gua gitu. Malah ternyata mereka welcome gitu karena ya menghadirkan experience yang beda itu tadi dan ya istilahnya orang pun yang udah coba juga ya pasti dapat gitu rasanya. Oh iya ya view-nya ngelihat mungkin kalau di Haris ngelihat jembatan Barela, kalau di Nufasa Bay ngelihat lu bisa ngelihat langsung Singapura dan sunsetnya gitu. Dan juga Taman Golf lu satu unik juga ya. Kalau misalnya lu di gym kan petak-petak doang gitu. Tembok. Tembok cermin gitu kan. Ya maksudnya dengan itu lu istilahnya bisa bener-bener lu hirup langsung udara oksigen. Karena olahraga dengan menghirup udara oksigen langsung itu energinya beda, lebih dapat. Dan pembakaran lemaknya, energi kita lebih maksimal. Tapi kalau tadi ngomong related ke pandemic ini, apakah bukan gym ini adalah salah satu yang risknya tinggi? Karena banyak yang kemarin di Jakarta banyak yang tutup. Karena kan banyak keringat yang keluar dan memegang besi. Nah mungkin lu satu alat disinfektan terus kan. Nah makanya untuk saat ini gue masih belum open class. Kan fitness track ini gue bisa latihan itu bisa sampai 5 sampai 15 orang gitu kan. Nah, itu kalau untuk open class-nya. Makanya untuk saat ini gue masih private group. Jadi istilahnya misalnya Bro William, gue ada mau latihan nih Sabtu nih di sini. Yang pasti gue berapa orang? Oh 4 orang, itu grup lu ya? Oh iya grup gue. Nah itu masih oke. Karena minimalnya berapa? Minimalnya 4 orang. 4 orang ya? Maksimalnya untuk saat ini masih 7 orang. Ada dong yang nanya, gue sendiri mau ini bisa nggak? Oh kalau sendiri ya udah pasti lu bayar double. Oh ya bayar 4 orang gitu ya? Iya juga ya? Iya. Gitu lah. Nah berarti kalau apa ya? Gue masih belum dapat apa yang diinginkan oleh Andan Project ini. Apa bedanya dengan tadi kan ngomong salah satunya view. Tapi kalau lu nggak dapat view,
nggak dapat bedanya dong. Berarti Betul. sama aja dong. Lu kalau di perumahan dan lain sebagainya. Makanya itu tadi makanya gue kerjasama dengan beberapa tempat di Batam yang lokasinya memang ikonik, Iya. ya, dan memang landscape. Ya. Dan dari situ juga gue bisa mempromosikan tourism Batam, kayak gitu. Oh, Jadi berarti- jadi istilahnya Batam ini indah, gitu. Ya. Jadi istilahnya bukan hanya badan lu doang yang fresh, tapi pikiran lu juga fresh. Ya. Kalau di gym nih, oke lah badan lu fresh, cuman ya otak lu ngeliat tembok gitu, beda. Ya. Jadi fitness itu luas gitu, bukan hanya fresh badan tapi pikiran juga harus fresh. Oke, kalau tadi ngomong-ngomong tentang apa ya, yang gue pengen berkata ini tapi nggak cocok aja bahwa lu bilang gue pengen mempromosikan Batam, tapi sometimes kan Batam nggak melihat lu. Oh gitu. ya, karena kan gue baru juga. Iya, Ya, kalau dengan- lu nggak baru juga nggak akan lihat lu. Kalau secara pengalaman gue ya, Iya. orang duduk di sana itu ada maunya baru Ya, bisa itu. cuman- Itu kan berat buat lu mau promosi. Enggak juga, justru dengan adanya gue baru ini pun beberapa gym-gym di Singapura pun udah mulai Melirik ya. order gitu. Wah, nanti selesai pandemik gue bakalan ke tempat lu, tolong setin ini ya jadwal gimana abis dari semana. Oh bisa, lu mau camping apa mau di hotel, tinggal budget lu berapa. Oh iya. Kayak Jadi gitu. lu bisa kerjasama dong. Iya, Ya? Lu bisa kerjasama dengan salah satu mungkin Haris, mungkin Nufasa. Ya, Lu jadi camping, Betul. gym dan juga apa ya namanya kayak bootcamp gitu Betul, ya. jadi istilahnya healthy activity lah. Berarti lu harus Healthy beli satu lori lagi dong. Kalau misalnya di atas 40 kan lu udah 15 satu Ya. lori. Tapi kalau gua mau tahu biaya yang selama ini lu buat truk ini udah habis berapa? Pasti dong ada cekcok dengan istri lu, keluarin duit terus ini. Ya, begitu pasti. Ya sekitar ratusan juta lah pasti ada. Jadi istilahnya, ya untungnya istri pun support gitu. Karena kan ini kan, nah itu tadi balik lagi adalah kenapa gue bisa bikin ini, karena pertama istri gue aja lah, istri gue itu nggak hobi olahraga sebenarnya, nggak hobi olahraga karena ya basically dia emang istilahnya ya biasalah gitu, olahraga paling jogging segala macam. Akhirnya karena memang dia istilahnya dulu itu punya penyakit lah gitu, maksudnya ya sakit-sakitan segala macam. Nah akhirnya lu olahraga lah, coba siapa tahu bisa lebih fresh. Nah akhirnya dari situ beberapa tahun-tahun ini mulai rajin olahraga gitu. Tapi ya dimulai dulu dari gua nggak bisa dong ngomong lu olahraga lah, gua sendiri nggak olahraga gimana caranya? Dia duduk gitu. Duduk sendiri duduk. Jadi istilahnya ya gua gua contohin dulu ya, gua memang ngelakuin olahraga segala macam. Oh iya ternyata si suami gue lebih fresh nih, asik. Jadi ya misalnya dari gitu kan dia pasti mau coba gitu. Akhirnya dari coba, nah dari situlah gue bisa mengajak orang lain untuk mencoba olahraga ini ya lewat nggak terlalu serius gitu. Maksudnya kalau ke gym kan kayak udah serius banget ya, pakai baju gym terus ngeliat tembok, alat, wah kayak udah. Yang gaya-gaya juga banyak. Ya maksud gue gitu, maksudnya dengan fitness track ini jadi lebih fun lah, lebih relax lah kayak gitu. Tapi apakah kalau misalnya lu bilang project ini ratusan juta udah selesai belum sekarang? Untuk selesai belum, masih banyak banget Yang harus planning. tapi itu kan upgrade kan? Betul. Tapi kalau yang untuk sekarang Untuk saat ini sih udah cukup banget. Cuman pasti gue upgrade karena kan menyesuaikan dengan kondisi saat ini gitu, pandemik kan. Yes, Ya kalau pandemik ini gue nggak bisa yang namanya langsung buka kelas 20 orang, 15 orang, itu kan nggak boleh gitu. Jadinya istilahnya untuk saat ini udah cukup dulu segini dulu sambil berjalan private group sambil ini putar dulu lah ya. kalau Pemutaran putar- uang ya. Ya istilahnya untuk sebagai brand baru ya pasti untuk perkenalan dulu lah segala macam. Malah gue kiranya awalnya Andan Project ini tidak sejauh itu. Oh. Kalau misalnya kan Bro bilang tadi bahwa bisa aja bekerja sama dengan salah satu perhotelan dan lain sebagainya, Oh, oke. lu bisa bootcamp. Malah gue kiranya Andan Project ini ditargetkan untuk efisiensi, karena kan banyak orang yang di perumahan Betul. ataupun di kompleknya males. Oh iya. Jadi Bro datang ke sana Iya. sama tetangga lah, jadi ada kayak kumpul-kumpul tetangga gitu loh. Jadi lebih asik kan? Bisa. Ya itu salah satu ini juga sih, salah satu segmen juga yang bisa gua kasih program seperti itu. Cuman kan balik lagi kalau gua nih fitness track ini sangat-sangat sangat-sangat fleksibel. Mau ngapain bisa. Misalnya corporate, misalnya lu punya kantor. Teman-teman kantor gua malas banget nih diajak gym ya. Gua ajak olahraga lah di depan kantor gua. Bisa banget. Istilahnya sangat mungkin gitu. Asalkan punya space yang
bisa untuk parkir truk gua untuk latihan ya no problem. 3x3 ya? 3x5 kayak kuburan 3x3. Nanti akan program 3x1. Oh, iya. Lebih lama, lebih kecil. Gua mau nanya lu, ini kan kayak transformer nih. Betul. Dari truk sampai jadi transformer berapa lama untuk lu sendiri? Iya, jadi istilahnya banyak banget sih program ke depan ini yang mau gue jalani, masih banyak banget. Jadi untuk saat ini adalah yang paling penting adalah memperkenalkan dulu lah untuk Batam ini. Udah berapa lama, Bro? Kalau untuk sampai detik ini ya baru 2 bulan lah. Itu pun 2 bulan pun nggak efektif ya. Maksudnya arti masih hanya sekedar. Ya, maksudnya ya hanya istilahnya ibarat kata ya hanya Instagram, hanya temen aja atau segala macem. Ya dari segitu aja. Pelan-pelan lah ya. Betul, dari segitu aja ya istilahnya ya puji Tuhan alhamdulillah udah 3 tempat. Udah banyak yang lu syukuri gitu. Betul, 3 tempat ini aja gue udah bisa jalin kerjasama dan mereka pun welcome banget gitu kan. Istilahnya kan dari situ kan gue bisa bisa memberikan benefit juga untuk mereka gitu. Jadi ya sama-sama saling support. Butuh berapa lama itu lori itu truk jadi tempat gym untuk lu sendiri? Kan butuh dirakit kan? Ya betul, untuk unboxing lah bahasanya. Untuk desain itu untuk jadi itu sekitar 1 bulan. Itu pun bolak-balik gue ke tempat ada om gue di daerah Tiban, jadi dia memang pinter lah, tangannya memang suka ahli banget lah bikin segala sesuatu. Cuman kan baik lagi ide ada errornya. Betul lagi. Itu kan istilahnya nggak selamanya apa yang kita kasih ide ke tangan orang itu bisa langsung jadi segala macam, pasti kan ada tektoknya gitu. Ini salah ini salah karena kan basically yang buat juga bukan orang gym gitu. Istilahnya memang nggak tahu ya. Jadi ya pasti ada orang gym pun nggak bisa buat ini kan, bisa di lori juga kan, karena ini kan pertama. Betul gitu. Ya makanya istilahnya pelan-pelan gitu. Jadi istilahnya ini begini, ini fungsinya untuk ini fungsinya itu kayak gitu. Sebenarnya yang mau gua nanya itu kan lu kan ke tempat ada tempat 5x3. Nah. Itu berapa lama jadinya sebelum gua bisa gym? Sebenarnya tapi nggak masalah. Konten. Kalau untuk rakitnya ya, istilahnya untuk rakit itu sekitar 20 menit udah bisa. Sendiri. Dan yang bawa juga elu? Gue yang bawa, untuk saat ini. Gue mau nanya, tadi lu bilang kan 4 orang minimum. Emang per sesinya berapaan sih? Mungkin banyak yang gak tahu ya? Per sesinya itu untuk saat ini 80.000 udah termasuk masuk lokasinya ya. Karena kan bantu rakit ya kan, bantu packing. Lumayan juga lah bro. Ya maksudnya ya istilahnya kan masuk Ocarina, masuk fase B. Jadi kan gue harus kasih juga ke mereka benefit untuk. Jadi lebih one package lah. Ya, one package. Tapi kalau di rumahan apakah lebih murah atau enggak? Kalau di perumahan justru lebih murah, sama dong gitu. Karena kan gue nyamperin lu nggak perlu buang bensin. Oh iya. Tapi ada jarak nggak? Lu ada kayak aplikasi ojol nggak? Oh belum. Di Nongsa lu berapa biayanya? Kadang-kadang kan begitu. Ada pebisnis seperti itu. Diukur ya bensin berapa? Enggak. Kan lu dinanya dulu. Jadi ada yang nanya, bro, lu di mana? Di Nongsa. Kalau Nongsa biayanya segini. Enggak. Kalau untuk di lokasi yang udah kerjasama sama flat. Jadi istilahnya gua kasih saat ini flat dulu gitu. Maksudnya ya memang itu yang harus dilakuin. Tapi jadwal lu kan terganggu nih sekarang nih. Padahal seharusnya full ya kan. Dengan pandemi ini pasti pengurangan nggak sih? Justru lebih ya? Enggak, justru karena pandemi ini ya jadi seru gitu. Jadi gua kegiatan ada aja gitu. Kadang ada yang WFA kan kasihan juga mereka berkurang gitu. Justru dengan ada pandemi ini istilahnya ide gua semakin jalan gitu karena beberapa orang ada yang dikerjain di rumah, gym tutup segala macam. Justru dengan gua fitness rack ini jadi bisa kegiatan segala macam. Mungkin kan kalau viewer ini yang nonton podcast ini kan jutaan orang. Ada agenda yang terdekat di mana? Agenda terdekat mungkin ini orang mau coba. Besok gua di Nufasa Bay. Jam berapa? Besok jam 4 udah standby sih. Mungkin kalau untuk viewer yang mau coba boleh langsung kontak Bro Onit ya. Atau di Andan Project-nya langsung ya. Tapi impian ke depan lu, gue pengen tahu sih, kayak tadi kita banyak sharing tentang Jakarta, tentang Bali. Betul. Dan juga di IG lu kan ada program ke depannya. Coming soon. Ya, coming soon lah ya. Kalau misalnya
truk ini lu butuh berapa di Batam ini untuk mencakupi orang Batam ataupun lu bisa mempromosikan di Batam? Oh, truk ini sendiri di Batam sih satu jadi cukup sih. Karena kan Batam kan gak gede-gede banget. Ya, Batam cuma 5 menit ke sini. Betul. Kecuali lu di Jakarta, di Bali. Nah, ya istilahnya kalau di Batam kan masih istilahnya 2 jam mentok laut, 2 jam mentok laut ya. Segala macam, jadi masih ini. Nah, kayak di Jakarta, mungkin di Jakarta pun konsepnya pun bakal berbeda gitu. Nggak mungkin sama kayak di Batam. Kalau di Batam kan gua masih istilahnya setengah jam perjalanan gue udah bisa nyamperin member gue. Kalau di Jakarta kan, waduh, boro-boro, cuma 15 km aja bisa 3 jam segala macam. Mungkin itu dengan konsep yang berbeda. Bahwa di tempat penyesuaian betul, lah ya. Betul, setiap tempat penyesuaian ya. Kayak di Bali pun nanti buatnya pun dengan konsep yang berbeda. Kayak gitu. Misalnya taruhlah istilahnya kalau di Bali dengan mungkin yang bisa towing ya kan, atau yang di Jakarta jadi diletakin betul ya, kayak gitu. Jadinya istilahnya nggak semua tempat bisa sesuai dengan konsep fitness truck ini kayak gitu. Tapi kalau untuk peminat banyak ya sebenarnya? Untuk saat ini sih kalau bilang banyak nggak juga, cuman yang pasti baik sambutannya. Baik sambutannya. Kayak gitu. Apakah karena uniknya atau bagaimana? Bukan karena unik, ya satu mungkin uniknya rasa karena ingin tahu ya kalau gua lihat kepo. Iya, boleh lah bahasa halusnya rasa ingin tahu lah. Jadi istilahnya ya pasti pada mau coba lah experience itu tadi. Ya, experience-nya aja sih beda. Kalau misalnya impian lu yang di Bali kira-kira apa? Kalau misalnya ada nih franchiser datang nih. Lu di Bali lu mau bagaimana konsep lu? Kira-kira lu bisa bocorkan enggak? Sedikit aja ya. Kalau di Bali sih udah ada yang nawarin gitu, istilahnya udah ada mau kerjasama ya pasti di Bali itu minimal ada 2 lah gitu kan, segala macam dua fitness truck kayak gitu ya bisa istilahnya ya pasti ya itu. Misal lu mau nge-gym di Bedugul bisa, mau gym di misalnya di mana di Kute bisa segala macam. Jadi tetap visi misinya adalah mempromosikan pariwisata Indonesia pastinya. Lewat olahraga. Better untuk turis atau lebih ke orang lokal kalau pandangan lu? Kalau gua dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Sama. Kalau orang lokal ya membantu mereka untuk olahraga juga ya. Asa peminat? Kalau apa namanya? Peminat kalau dari peminat lu yang currently ini yang saat ini 50-50 karena orang luar pun banyak yang nanya gitu loh. Cuman ya karena terbentur pandemik ini ya orang Singapura pun nggak bisa datang segala macam. Wah, jadi istilahnya ya istilahnya minimal mereka udah tahu dulu apa yang bakal mereka nanti lakukan gitu istilahnya. Wah, nanti pokoknya udah kelar pandemik, gue mau ke sana nih. Oh, mau ke sana kayak gitu. Tapi kalau misalnya Andan ini bisa nggak menjadi kayak new normal gitu? Jadi habit baru. Bisa banget. Bisa banget dengan istilahnya habit baru, cara berolahraga ya istilahnya. Dalam arti ya tadi gue bilang fitness itu bukan dalam arti ya badan doang, pikiran lu harus sehat juga. Ya dengan lu ngelihat pemandangan gitu ya, wah fresh banget. Ya, karena kan memang lagi banyak-banyaknya kan. Mungkin lu bisa kerjasama dengan Haburbi kan jam-jam 5 lu mempromosikan. Bisa. Karena rame banget loh sekarang untuk yang sekarang orang bersepeda. Betul. Lari. Ya apalagi sekarang sepeda udah banyak banget kan segala macam. Ya jadi ya banyak banget sih istilahnya ya. Tadi gue bilang fitness track itu fleksibel. Cuman untuk saat ini gue nggak mau yang bener-bener jor-joran dulu, masih santai aja lah, relax, menikmati proses. Karena ya istilahnya ya kalau kita tidak menikmati proses yang benar-benar dikit itu, kalau instan ya nanti kita kaget. Waduh gimana nih lah, bingung ya kayak gitu. Pada saat dihajar. Tapi gue lihat lu punya visi yang unik. Betul, bahwa fitness ini nggak semata-mata hanya untuk lu body sehat dan lain sebagainya. Tapi lu menjual bahwa pikiran mungkin pariwisata juga, pariwisata juga. Jadi yang orang juga lu nggak terlalu tertekan. Karena kadang-kadang gym kan alatnya mahal, tertekan dan lain sebagainya, paket dan lain sebagainya. Jadi persaingannya jadi kurang sehat. Ya makanya kalau ya itulah bedanya istilahnya. Kalau bisa dibilang fitness truck dan gym itu saingan apa enggak? Menurut gue bukan saingan. Menurut gue ya gym ya tetap gym. Ya, karena gue pun masih nge-gym gitu. Karena ya lu kalau nge-gym aja udah beda, alatnya udah brok banyak gitu kan, datang dengan wah ini alat apa nih. Cuman ya itu tadi nggak semua orang pede untuk ke-gym. Nggak semua orang mau untuk gue pengen olahraga nih, aduh pengen bentuk badan nih. Nggak semua orang pengen gitu, maksudnya berani. Karena ya dengan fitness track ini mungkin dia pelan-pelan untuk mencoba olahraga dengan ritme yang memang santai, dengan view segala macam. Meskipun ujung-ujungnya keringetan juga. Ujung-ujungnya capek juga. Yang bola itu apa namanya itu yang bola itu? Oh ya wall ball. Ya wall ball itu yang kayaknya paling capek itu ya.
better rope. Oh, better rope gitu. Nah istilahnya ya ujung-ujungnya meskipun capek juga istilahnya, setidaknya mereka ada memulai mau mencoba dulu lah. Setidaknya beraktivitas. Betul. Nah dari situ kan dia udah mulai, wah kayaknya ternyata asik juga ya olahraga ya gitu ya. Oh ternyata, nah mungkin next levelnya adalah mungkin dia datang ke gym. Yes. Nah kayak gitu sih. Tapi kan tadi kita ngobrol bahwa lu nggak mau disebutin PT. Why? Betul. Istilahnya personal trainer ya. Kalau gue mungkin bisa disebutin istilahnya ya gue pendamping aja lah. Nah, maksudnya gini ya. Kalau PT kan istilahnya kalau gue wah sertifikasi gitu kan. Sertifikasi personal trainer. Tapi kan banyak PT yang nggak sertifikasi juga banyak. Nah itu dia maksud gue istilahnya. Gue kan menjalankan ini dengan konsistensi gue gitu. Istilahnya menjalankan konsistensi. Lu menjual konsep lu lah ya. Betul. Bukan yang standar-standar. Betul. Nah, yang harus ada ilmu ini. Iya betul. Kadang-kadang suka ada. Emang masnya sertifikat apa Pak? Kalau gue bilang sertifikat itu. Ya kir lah, lu bilangnya kir gitu loh. Mobil gue udah di kir gitu. Ya kalau bilang sertifikasi gue tanya aja. Lu makan di Ayam Penyet situ lu nanya nggak dia lulusan sekolah masak di mana? Ya, si kokinya di lulusan mana? Ya mereka juga kan bikin Ayam Penyet itu kan melalui konsistensi. Dari habit juga kebiasaan. Ya, dari habit kebiasaan akhirnya try and error. Ya, trial and error. Makanya terciptalah pecel nasi penyet itu yang enak. Sama kayak gua. Tapi jarang loh orang Batam ngomong pecel lele loh. Oh, iya nggak sih? Pada rata orang ayam penyet kan? Iya, ayam penyet lah. Kalau gua di Medan, gua kan orang Medan. Lu kan lama di Bali. Orang kita ngomong pecel lele. Iya, pecel lele. Orang sini banyak ayam penyet. Jadi unik lah. Bahwa yang tadi yang kita relate, setiap kota yang nanti Andan Project akan coming soon, bahwa harus penyesuaian. Betul, karena penyesuaian. Setiap tempat beda-beda yang dibutuhkan. Tapi kalau gua ngomong franchise, lu kan berarti butuh dong orang franchise. Atau lu bisa handle sendiri? Oh pasti gue nanti bekerja sama dengan istilahnya ya entah itu berbentuk investor kah atau semua yang jadi. Satu visi dengan kamu? Ya betul itu harus satu visi. Atau yang harus one mind for the production? One man produknya. Ya maksudnya istilahnya pasti ya, punya satu visi misi juga. Istilahnya satu visi misi juga. Satu juga ya istilahnya pastinya yang jalanin pun ya harus apa maksudnya gitu. Istilahnya bukan hanya sekedar cari cuan juga gitu istilahnya apapun yang kita berikan ya harus kasih benefit juga kayak gitu. Tapi ini kan lagi panas-panasnya bahwa yang mungkin boleh dibilang ya kita setuju bahwa sensasi yang di ibu kota itu ya tentang franchise ini. Iya. Lu mau beri pandangan nggak? Kita nggak ngomong brand deh. Kalau gua beri pandangan sih tentang franchise yang lagi hot-hotnya menurut gua ya namanya media ya. Iya. Ya kalau namanya media itu kita bisa banyak perspektif gitu kan. Entah baik dan buruk atau apapun itu. Yang pasti yang namanya udah naik media orang tahu, orang kenal. Ya menurut gua ya mungkin hanya sebagai sensasi atau gimana segala macam. Karena kalau gue pribadi ya, gue harus berdiri di dua tempat. Gue mungkin boleh dibilang lah, gue orang bodoh dan juga orang kepo lah. Ya. Kalau misalnya kita berdiri di posisi yang boleh dibilang sebut aja namanya Benny, ya gue stres gitu loh. Ya. Kalau dari konsep ceritanya ya. Tapi kalau gue di Ruben, berat juga. Okay. Bahwa kalau misalnya kalau kita ngomong dari Benny deh, kita ngomong dari Benny dulu. Kalau dari Benny bahwa dia menciptakan dulu, habis itu diklaim dan masuk ke pengadilan. Betul. Kita jangan ngomong proses pengadilannya, kita ngomong pada saat prosesnya itu. Kalau gua baca satu media yang mungkin dia menceritakan adalah pada saat dia digoreng bahwa dia itu tidak asli. Itu berapa biaya yang dia hancurin gitu loh. Iya sih. Ya kan kalau misalnya kiri kanan deh kita ngomong kayak Alfamart Indomaret. Terus karena Ruben punya media, dia bisa aja menyampaikan bahwa he's good, he's no good. Itu kan jualan, tidak ada salahnya. Betul. Tapi yang orang follow Rubennya lebih banyak daripada Benny. Ya. Kan kasihan bawa bisnis itu. Nah, kita ngomong itu poin pertama. Betul. Poin kedua, pengadilan emang nggak pakai duit semuanya. Transportasi aja deh, kita ngomong transportasi dan waktu aja. Lo bisa berapa lama di pengadilan A, B, C, MK, MA dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngomong jangan berdiri di satu perspektif. Gua selalu berdiri di yang berlawanan. Betul. Tapi kalau misalnya kita bilang di Ruben, anggaplah si Benny ini salah. Ya kan? Kita nggak ngomong Benny siapa, kita nggak ngomong Ruben siapa gitu loh. Ya kan? Kalau misalnya Ruben ini kita bilang bahwa memang benar-benar dia yang pertama. Sakit juga kan? Resepnya hilang loh bos. Ya. Nah kalau lu sendiri
let's say lah kita ngomong ada di salah satu tempat pihak ini, apa yang lo akan lakukan? Kalau gue sih istilahnya ya tetap tadi, yang penting gue tetap menjalankan visi misi gue aja. Bodoh amat lo mau bikin first business truck in Indonesia lagi ya nggak apa-apa. Ya bisa aja dia keluarin dan project kan, ya. Dia udah selesai kan. Lu kan andan. Gitu. Ya nggak masalah menurut gue. Ya intinya yang paling penting adalah ya, istilahnya gue bisa buat ya kan, lu juga bisa buat. Cuman sentuhannya pasti beda. Iya. Ya karena istilahnya visi misi gue beda, belum tentu juga sama dengan visi misi lu juga. Jadi istilahnya no problem buat gue. Istilahnya gue menginspirasi. Tapi kan pasti punya kendala dari sisi lu stres, dari cuannya dan lain sebagainya. Pasti ada kendala besar. Ya itu balik lagi. Kalau kita pikirnya cuan itu nggak ada ujungnya. Tapi kalau kita mikirnya visi misi kita apa nih? Udah tercapai apa belum segala macam. Kalau mikirnya cuan mulu ya sampai sekarang pun KFC mungkin nggak bakal bisa jadi KFC kalau dia mikirnya cuan. Iya kan? Pasti kan dia juga bikin nih tepung ini bikinnya trial error terus tuh. Dia pasti kan keluarin biaya kayak gitu. Itu dia kalau pikirin cuan udahlah nggak usah lah. Paling duit gue habis. Tapi kalau dia mikirnya visi misi, gue bikin ini terus. Akhirnya sekarang udah banyak di mana-mana. Sama kayak Thomas Alva Edison gitu kan. Dia nggak sekolah bikin pecah. Gue mungkin dia beli apa ya? Beli bohlam lah, masa beli apalah, beli terus. Kalau dia pikirnya cuan, nggak mungkin jadi itu bohlam gitu kan. Ya cuman ya karena dia konsistensi, punya visi misinya, dia punya terus ketekun ya jadi ya akhirnya sekarang di mana-mana. Berarti kalau gua lihat Bro Odin ini ada satu keunikan bahwa seperti apa yang kata Albert. Betul. Bahwa kalau kamu mengkotakkan satu barang, let's say lah kita bilang ikan, lu taruh di pohon, dia nggak jadi apa-apa. Betul. Tapi kalau dia di kolam, dia bisa menjadi permainan yang terbaik. Betul. Bahwa jangan mengkotak-kotakkan orang lah ya. Kayak gitu. Istilahnya apa ya? Meskipun lu buat juga fitness truck segala macam ya belum tentu juga prosesnya sama kayak gua gitu. Walaupun mirip pasti ada keunikan. Betul, pasti punya sentuhan mungkin lu entar istilahnya gua jadi Transformer Bumblebee, lu jadi Optimus Prime ya kan. Gitu lah. Pasti istilahnya yang penting adalah asalkan visi misinya baik ya no problem. Dan juga udah mungkin aja kalau misalnya Bro bilang ini adalah sensasi, betul. Mungkin aja sudah punya pangsa pasar. Betul. Ya kan? Ya. Orang udah suka yang makanan di sini, sini. Lu mau ngomong apapun orang nggak mau tahu. Bodo amat gitu ya kan? Bisa kan, jadi kan? Ya istilahnya itu hanya memeriahkan aja lah. Iya. Biar nggak terlalu banyak berita corona terus gitu kan. Gitu ngomong-ngomong dong, ceritain dong tentang Isopro ini. Ini kan promosi. Ini punya waktu dan tempat dipersilakan. Ya ini Isopro 23 ya. Jadi istilahnya ini juga pertama di Indonesia ya istilahnya ya dengan bahan yang water gitu kan. Dengan isolate protein water. Jadi kadang-kadang tuh satu lagi ya kan karena kan gue kan fitness truck ya kan nggak mungkin gue bawa dispenser kalau nggak kulkas segala macam terus bawa untuk pop mie kacang itu jualan lo lama-lama gitu loh. Ya maksud gue dengan adanya Isopro 23 ini ya membantu gue banget untuk member-member gue atau enggak yang memang olahraga tempat gue jadi lebih simpel. Abis olahraga langsung minum buka botol aja, nggak perlu nggak perlu shaker, nggak perlu air lagi, nggak perlu istilahnya ya dengan bawa susu lagi, ngaduk lagi. Ini cukup tinggal buku ceklek telur putih ya kan banyak itu kan yang di maksudnya istilahnya ya Isopro ini ya untuk kebutuhan olahraga jadi lebih simpel, jadi pas banget gitu. Salah satu pemiliknya artis kan? Iya, Mbak Wilan Guritno kayak gitu. Punya suaminya atau bagaimana? Mungkin join beberapa orang. Apa mau diceritakan dulu sedikit? Sepengetahuan Bro. Ya, ini kan salah satunya ya Mbak Wilan Guritno, terus sama Pak Adila Dimitri, Mas Fahri Albar, terus sama Mas Aryo Bayu juga salah satu yang memang menggerakkan ini. Karena ya ini sangat efisien itu tadi gue bilang. Jadi nggak perlu ngocok-ngocok di shaker lagi, jadi langsung buka aja gitu. Ini juga lumayan cukup lah untuk kita aktivitas olahraga, sangat memenuhi kebutuhan lah kayak gitu. Tapi kenapa lu bisa dapat produk ini? Ya istilahnya kemarin Pak Dila WhatsApp saya gitu, maksudnya istilahnya bro coba nih produknya gitu. Oh ya boleh pas gue coba kayak gini, wah cocok gitu. Tadi gue bilang maksudnya cocok banget efisiennya gitu kan, praktis gitu. Ya nggak semata-matanya promo tapi cocok dengan konsep lu dan visi lu lagi. Istilahnya gitu. bukannya main asal gua ambil juga, cuman pada arti
yang memang pas gitu. Pas di mana memang gua olahraga juga, memang konsepnya pas, sangat efektif, sangat efisien gitu. Nggak perlu bawa-bawa yang namanya baskom gede di Iya, tas iya, ya. Tinggal shaker, masukin aja kantong dan lu sebagainya. segala macam. Paling hebat apalah icebox lah mungkin. Ya, ini paling icebox-nya udah cukup gitu. Seger. Apakah ini yang 80.000 lu udah dapat ini sebotol atau bagaimana? Atau Ya untuk saat ini promo ya gua kasih. iya mungkin kan unik kan, orang rasa Iya. ingin tahu, mungkin boleh dibilang ion drink ya, boleh dibilang gitu nggak sih? Bukan. Ini bukan whey. Oh Protein. ini berarti whey protein, berarti Protein, beda bukan dong untuk dengan olahraga. ion tubuh ya? Beda. Sama yang situ ya. Nanti gua akan nanya lu. Tapi kalau gua ngomong, lu kan udah berpengalaman. Anggaplah lu berpengalaman di One Mind Production. One Production. Lu ada keluh kesah nggak tentang podcast ini? Gua mau tahu tentang konsep lu. Kita ngomong buka-bukaan aja ya. Kalau justru menurut gua bagus menurut gua. Karena apa ya? Karena yang kita lihat kan sekarang kan di Indonesia mulu ya. Maksudnya dalam arti kayak Deddy Kobuzer, pokoknya yang di Indonesia lah. Lebih ke ibu kota ya, lah. ibu kota lebih luas lah segala macam. Nah, ini sangat membantu banget untuk Batam sendiri. Kota Batam. Ya, banget itu. Jadinya, Gue satu pemikiran sama lu bahwa Iya. gue awal buat ini kan ya kita boleh lah lihat ibu kota, ya kan? Tapi yang Batam isu terkini Ya, apa? itu Kan dia. banyak juga teman-teman gue beri masukan gini, lu ambil dong isu di Batam Nah, yang lagi panas. betul. Gue pengen nanya orang itu, isu yang lagi panas di Batam apa? Nggak ada yang di Batam. Makanya kita juga memikirkan ini gitu. Betul, ya mungkin ke depan lu bisa panggil misalnya kayak restoran yang memang lagi unik Iya, atau bar yang unik segala macam. Gimana sih kendala pandemik ini bisa jalan gimana? Mungkin bisa kayak gitu Ya kan. lebih ke ngobrol lah. Ya, gitu. pokoknya istilahnya pariwisata segala macam bisa banyak banget sih di Batam. bisa Lu mau dikunjungi. lakukan apapun pasti ada haters. Iya, betul. Ya Kayak kan? misalnya lu bisa aja lu panggil ke Barelang nelayan, "Pak, besok ke podcast saya Pak ya, kita ngobrol-ngobrol." Nah, ya kan gimana nih keluh kesah di pandemik ini sebagai nelayan. Nah, bisa aja sih. Itu kan sebagai pesan juga untuk warga Batam kayak gitu. Udah jadi satu unik kan bahwa kan kadang-kadang kalau kita lihat negatif view-nya Nah. kadang-kadang kan kita tertekan kan. Betul. Kalau kita pikirin ya. Ya. Kalau gua mah kadang-kadang bodo amat Ya, gitu. ya, makanya- lu buat podcast, semua orang udah buat podcast dan lain sebagainya. Tapi kalau gua nggak mulai sekarang, gua mulai kapan? Iya, gitu. ya sama Sama aja. seperti Andar Project ya Iya. kan. Ya makanya istilahnya nggak seluruhnya itu bisa disamaratakan, pasti punya sentuhan yang beda. Oke, terakhir, lu ada pesan-pesan atau promo nggak untuk para viewer yang nonton lu tentang Andar Project ini? Oh, untuk Andan Project sendiri ya, yang pasti istilahnya kalau lu belum coba Andan Project ya lu bukan orang Batam. Yes. Ngeri banget. Promosi keras. Promosi keras. Promosi Enggak lah, keras. enggak. Maksudnya intinya ya istilahnya ya karena yang gua ambil juga kan memang ikonik memang Batam gitu. View-view yang Batam misalnya Batam ini indah lah. Lu nikmati dengan olahraga segala macam asik banget. Tapi ya istilahnya ya yang penting gerak lah. Sekarang kan udah banyak naik sepeda, lari apa segala macam ya lu bebas lah. Cuman ya boleh lah cobain. Kalau gua sih pesan-pesan pada viewer yang nonton mau itu di Instagram Ya. ataupun di YouTube, para teman-teman yang pengen pengalaman baru, Ya. satu keunikan ada di Andan Project bahwa the first fitness truck in Indonesia, boleh coba Ya. ajak teman berempat, berlima untuk Ya. satu grup. Di sana nggak hanya olahraga, Betul. bahwa yang pertama menjual adalah olahraga, Betul. yang kedua view, adalah ngecil. ya ngecil pemandangan, yang ketiga Ya, mungkin di masa sulit ini lu bisa share sama teman-teman lu. Betul. Kan lama ini kita dibilang Di rumah terus. di rumah ya. terus, di Suntuk, rumah yang aja kemana gitu. ya. Ya ini momen yang pas gitu Ya. loh. Tinggal nanya jadwalnya di mana, Ya, sesi bisa. kedua. Karena gue juga lihat lu, gue salut sama lu bahwa steril. Betul. Lu semprot terus, Ya, disinfektan dan pastinya. sebagainya. Itu kan membuat satu kenyamanan, Ya. bawa mindset ya. Gue Betul. bilang nggak ada yang pegang deh, nggak ada pasien ODP, PDP. Oh itu aja panik. Jadi dengan lu semprot, lu videoin kan ada Ya. ketenangan. Betul yang- ya sebenarnya sih itu beberapa orang juga misalnya yang nanya kayak member kan mau DM lah itu ini dibersihin nggak ya istilahnya ya mau nggak mau ya gua sebenarnya sih males banget gitu gua Ya, gua ya. semprot terus gua taro gitu itu males sebenarnya itu kan istilahnya kebersihan adalah salah satu dari iman sebenarnya istilahnya Ya, udah lah gitu bersih istilahnya yang penting kita tetap positive thinking aja olahraga segala macam jaga kesehatan yang penting gerak sama ya makan yang sehat juga udah cukup sih. Yang penting para viewer coba Andan Project. Ada pertanyaan nih. Oh.
Tetap saya jelasin bahwa Siap. setiap sesi setiap podcast kita ada pertanyaan cepat. Siap. Gue pengen nanya lu nih, 3 detik jangan dipikirkan. Waduh. Fitness truck atau bakmi bong? Fitness truck. Berarti bakmi bong tidak penting. Ada klarifikasi? Tidak ada? Artinya dua-duanya penting. Mungkin fitness truck akan bakmi bong untuk istri. Gue bantu lu loh ini. Backpacker atau traveler? Backpacker. Gue liat lu sih memang tipikal orang yang backpacker ya. Pertualangan ya. Kalau misalnya, sorry gue cut sedikit. Okay. Kalau misalnya ada kesempatan untuk backpacker, tempat atau lokasi atau negara mana yang lu ingin sambangi? Ke mana ya? Gue yang belum itu adalah ke Aceh. Ke Aceh ya? Iya, ke Kalau Aceh, luar ya. negeri? Luar negeri, nah kemarin ini gue harusnya ke New Zealand, cuman gara-gara pandemi nggak jadi. Oh, Iya. dengan mobil keliling-keliling gitu ya? Atau enggak? Enggak, kebetulan gue juga di sana mau ambil sertifikat untuk trainer boxing kayak di sana udah daftar gue, udah tinggal datang karena kan memang gue basically ya suka boxing gitu. Jadi gue mau dalemin itu akhirnya pandemi. Gue pengen daki gunung ini sih di Tibet sih. Wih, mantap seru juga. Gue pengen. Selanjutnya adalah badan lu atletis tapi badan lu nggak atletis tapi sehat, atau badan lu ideal tapi nggak sehat. Yang penting yang sehat. Yang sehat. Iya. Berarti badan lu nggak jadi nggak apa-apa, yang penting ya, sehat lah. Karena Ya. menurut gue ya badan jadi pun belum tentu sehat. Ya karena Bisa aja aja lo steroid dan lain sebagainya. Itu lebih bahaya lagi. Aderai atau Deddy Kobuzer? Aderai. Deddy Kobuzer nggak bagus. Bukan nggak bagus ya. Lu nanti jadi brand ambassador lo nanti. Oke, yang terakhir jawab cepat, Pocari atau Isopro 23? Isopro 23 lah. Oke, pasti dong. Padahal gue pengen jebak dia bawa ISO Pro-nya, dia ngomongin selain. Walaupun tidak related sebenarnya Isopro dengan Pocari tidak related ya. Mungkin Isopro tetap promosi untuk atau olahraga. in under project, Pocari di Gogata Podcast. Apa karyawan Pocari boleh atau Oke, tidak terasa, thank you so much waktunya. Untuk para viewer, jangan lupa like, share, and subscribe Gogata Podcast dari IG Gogata.Batam dan juga YouTube Gogata Event Planner. Untuk para viewer, tetap stay safe, stay healthy, and stay at home. Thank you.